Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita percaya ada hadirat Tuhan yang besar di ibadah kita hari ini. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita masuk dalam doa pembuka. Orabatakaya shekenaralamo. Makasih Tuhan buat pagi hari ini kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna buat setiap kami. Kalau kami ada di tempat ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Saat ini kami berdoa buat bangsa kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas Indonesia Tuhan. Kau yang berdaulat atas bangsa kami, tanah air udaranya semuanya Tuhan. Berkati pemimpin yang sudah Tuhan percayakan atas kami. Dari presiden, wakil presiden, bahkan jajaran terendah sekalipun. Kami serahkan sepenuhnya para pemimpin kami dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Berkati mereka Tuhan Yesus. Biar mereka memimpin bangsa kami dengan takut akan Tuhan. Makasih Tuhan, saat ini juga kami berdoa buat gembala pembina kami beserta keempat wakilnya. Gembala Rayon 9 dan kedua wakilnya. Gembala-gembala di Rayon 9, bahkan gembala kami di tempat ini Bapak Pendeta Yohanes. Orabatakaya shekenaralamo. Mengucap syukur buat mereka Tuhan. Berkati hamba-hambamu ini Tuhan dimanapun mereka berada, dimanapun mereka pelayanan. Tanda-tanda heran Tuhan nyatakan atas mereka. Banyak orang yang dimenangkan, banyak jiwa yang dimenangkan datang kepada Tuhan. Urapi mereka Tuhan, keluarga besar yang Kau jagai Tuhan Yesus. Aman dalam perlindungan Tuhan. Makasih Tuhan, saat ini juga kami berdoa Tuhan. Buat setiap kami yang pelayanan hari ini, berkati kami Tuhan. Urapi kami Tuhan. Kami rindu urapan yang dahsyat ada atas kami. Untuk kami boleh memberikan yang terbaik di tempat ini. Saat ini kami angkat tangan kami berdoa buat jemaat Tuhan yang beribadah Tuhan. Berkati rumah-rumah Tuhan. Berkati kepala keluarga, istri, anak-anak Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus. Hadirat Tuhan yang besar boleh Tuhan nyatakan atas setiap rumah-rumah. Atas setiap rumah-rumah diberkati Tuhan. Diberkati setiap usaha-usaha jemaat Tuhan. Kami percaya hadirat yang besar boleh Tuhan nyatakan atas setiap rumah-rumah. Rabatakaya shekenaralamo. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Bapa, makasih Roh Kudus. Kami rindu bersekutu dengan Tuhan lebih lagi di tempat ini. Mari layakan kami Tuhan. Kita yang siap bersekutu dengan Tuhan. Bersama-sama katakan amin. Orabatakaya shekenaralamo. Ya Tuhan. Layakan setiap kami Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Ini doa kami Tuhan. Mari naikkan dari awal, katakan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena
diberikanku hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Amin. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa. Katakan Kau selalu ada. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Dengan iman katakan, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada selamanya. Terima kasih Yesus. Kiara takarabaya sheke naralabarabarabarabara. Sebab Kau layak, Allah yang dahsyat, layak kami tinggikan. Ini doa kami Tuhan, ucapan syukur kami. Biar setiap kemuliaan, kehormatan, kedahsyatan hanya bagi-Mu Tuhan, yang layak kami sembah. Kiara bataka ya sheke narala bataka rabara ya sakana lamu. Mari sembah Dia lebih lagi, sembah Dia lebih lagi. Amin. Kiara takarabaya sheke narabaya. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu Tuhan atas setiap kami Tuhan. Horabatakaya sheke. Amin. Amin. Sheke. Jesus. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Shekala batakaramu, shekala batakaramu, ora batakara bara. Mari terus nikmati hadirat Tuhan. Mari kita yang di rumah kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Hadirat yang besar Tuhan nyatakan atas setiap rumah.
Horabataka ya sheke sheke rabataka rabaraba. Berkat Tuhan tercurah atas setiap rumah. Ya. Horabataka rabaya sheke mengalir. Horabataka ya sheke rumah-rumah dipenuhi hadirat Tuhan. Rumah-rumah diberkati Tuhan. Horabataka ya sheke sheke rabataka rabaraba ya lamu. Sheke kasih Tuhan, kasih Tuhan. Kami perlu lawatan-Mu Tuhan, kami perlu hadirat-Mu Tuhan. Makasih Yesus. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari angkat tanganmu, katakan Yesus. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, amin. Ya, tangan kananmu. Yesus memberiku, katakan kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, katakan Yesus memberiku. Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Kita yang siap lebih lagi memuji Tuhan bersama-sama, kita katakan amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang panjang. Bersama-sama kita serahkan haleluya. Haleluya. Bersama-sama kita menari bagi Tuhan, amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Katakan kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu.
lagi dengan semangat katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, hanya untuk kita menari, musik menyembah Tuhan. Amin. Kita yang di rumah, jemaat yang di rumah, kita menari bagi Tuhan. Amin. Amin. Sama-sama katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kita berikan tepuk tangan yang panjang bagi Allah kita yang dahsyat. Kita serahkan, haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita membahas tentang persembahan perjanjian atau covenantal offering. Menurut saudara, apakah perlu kita memberikan persembahan? Jika terjadi situasi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah atau bencana, dan lain-lainnya, apalagi di saat seperti ini yang masih pandemi COVID-19, perlukah kita memberi persembahan? Sesungguhnya Alkitab menyatakan memberikan persembahan tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Hal ini dilakukan selama ribuan tahun sejarah gereja, karena memberikan persembahan adalah salah satu bentuk penting dan nyata ekspresi penyembahan dan bukti penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, penting untuk mempunyai dasar pengertian yang benar tentang memberikan persembahan walaupun di tengah situasi sulit, untuk menjadi fondasi yang kuat dalam menjalankan penyembahan dan bukan karena mampu atau tidaknya menurut pandangan kita sendiri. Sekarang mari kita telusuri tentang covenantal offering. Apa itu? Covenantal offering adalah persembahan karena perjanjian hubungan manusia kepada Tuhan. Nah, untuk bisa melakukan covenantal offering, kita harus mempunyai covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship itu sendiri adalah hubungan berdasarkan ikat janji yang sangat kuat dengan Tuhan, berdasarkan hikmat firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk tingkah laku kita kepada Tuhan dan juga sebaliknya. Dan istimewanya adalah karena kita mempunyai Roh Kudus dari Kristus berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 17-18, maka adalah suatu keuntungan yang istimewa kita bisa mendapatkan kemuliaan untuk melakukan perintah Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Dalam perjanjian lama yaitu di kitab Imamat ada 5 macam korban persembahan yang harus diberikan umat Israel kepada Tuhan, yaitu korban bakaran, curahan, pendamaian, penghapus dosa, dan kesalahan. Nah, kini kita sudah tidak melakukan hal tersebut karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menggenapinya. Tapi prinsip memberi persembahan kepada Tuhan tetap berlaku. So, di masa kini saat kita memberi kepada Tuhan, berilah dengan sukarela persembahan yang wajib diberikan kepada Tuhan.
karena kita ada di dalam suatu hubungan ikat janji yang erat dengan Tuhan. Inilah yang disebut memberi covenantal offering karena covenantal relationship. Saudara, memberikan covenantal offering kepada Tuhan harus menurut kerelaan hati kita, bukan dengan sedih hati atau paksaan, tapi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberikan contoh terbaik dalam hal sukarela dan wajib ini, melalui penderitaannya di kayu salib. Yohanes 10 ayat 18 berkata, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Pada satu sisi, Yesus diwajibkan untuk mengalami penderitaan salib karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa. Tapi di sisi lain, menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Mengapa Yesus lakukan itu? Karena ia setia pada perjanjian covenantalnya untuk mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi dan memberkati sehingga kita sudah selayaknya membalas kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Pemberian covenantal offering kita lakukan di dalam 1. Persembahan persepuluhan, 2. Persembahan sulung, dan 3. Komitmen untuk mendukung proyek pekerjaan Tuhan sebagaimana tuntunan Roh Kudus. Berarti saat kita melakukan covenantal offering itu mencerminkan bagaimana kita sesungguhnya mengasihi dan menyembah Allah. Memberikan persembahan juga bentuk penyerahan total kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, yang paling penting adalah jangan sampai pemberian covenantal offering mengabaikan prinsip dan esensi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu tahu memberi secara horizontal atau horizontal giving adalah memberikan kepada sesama yang membutuhkan dan yang kekurangan. Pemberian ini juga penting loh dalam pandangan Tuhan dan bahkan menjadi tugas kita sebagai jemaat untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan. Tetapi jangan lupa, pemberian persembahan covenantal harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi, dalam situasi susah ini, apa kita tetap perlu memberikan persembahan? Jawabannya ya. Ingat, persembahan merupakan ekspresi penyembahan yang penting kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik. Kita memberi persembahan kepada Tuhan melalui institusi yang Tuhan tetapkan untuk menerima dan mengelolanya, yaitu gereja di mana kita tertanam dan bertumbuh seperti dalam Maleakhi 3 ayat 10. Pertanyaan kedua, apakah memberi persembahan harus ke gereja atau langsung kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya juga ya untuk keduanya. Karena gereja adalah wadah nomor 1 yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kepedulian kita dan menyatakan kasih Tuhan kepada dunia dan sesama. Saudara juga boleh memberikan bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diingat, dengan memberi persembahan kepada Tuhan, itu akan melatih iman kita untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan memberi akan melatih sikap kita sebagai seorang pengelola, bukan pemilik. Mari kita jaga hubungan dengan Tuhan apapun yang terjadi. Berikan kepada Tuhan persembahan covenantal offering, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati dan membawa kita masuk dalam covenantal relationship dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kasih Tuhan, makasih Roh Kudus. Kudus, kudus, sebab Engkau kudus. Setia dalam perkara kecil, taatilah Tuhan Allahmu, itu yang kau inginkan. Kudus, kudus, sebab Engkau kudus. Setia dalam perkara kecil, taatilah Tuhan Allahmu,
Jadikanlah kudus, setia dan taat di dalam hidupmu. Renungkanlah firman Tuhan, maka apa saja yang kau perbuat pasti berhasil. Kudus, kudus, sebab engkau kudus, setia dalam perkara kecil. Taatilah Tuhan Allahmu, itu yang kau inginkan. Jadikanlah kudus, setia dan taat di dalam hidupmu. Renungkanlah firman Tuhan, maka apa saja yang kau perbuat pasti berhasil. Jadikanlah kudus, setia dan taat di dalam hidupmu. Renungkanlah firman Tuhan, maka apa saja yang kau perbuat pasti berhasil. Yang kau perbuat pasti berhasil. Yang kau perbuat pasti berhasil. Pasti berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Saatnya kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Berikan kami hati hamba untuk kami boleh menerima setiap apapun yang disampaikan Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Urapi mulut bibir hamba-Mu, sehingga setiap apapun yang disampaikan menjadi rema buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami sambut firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang kami puji dan kami tinggikan Engkau. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau saja yang berbicara bagi kami. Hamba-Mu hanya sebagai alat untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Segala roh-roh yang tidak berkenan di tempat ini, kami bersahati dalam nama Yesus. Sudah kami hancurkan, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh Kudus yang menjamah kami, mengurapi kami, sehingga memberikan kami pengertian lagi Tuhan. Biarlah Engkau saja yang menuntun kami dan menyertai kami. Kami tahu kedatangan-Mu sudah sangat singkat. Biarlah Engkau terus persiapkan kami Tuhan menjelang kedatangan-Mu ini. Sehingga kami terus berjaga-jaga dan siap sedia. Saat Engkau datang, kami siap untuk menyambut kedatangan-Mu. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap, sama-sama katakan, amin. Shalom saudara, saudara sehat-sehat, saudara baik-baik saja, amin. Mari, kita akan memasuki firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini, siapkah kita jika Dia datang kembali? Mari kita melihat dari 1 Yohanes 2 ayat 28. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Amin, saudara. Saudara, kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Siapa yang percaya di sini? Oh ya, puji Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus bisa datang setiap saat. Mungkin bisa malam hari ini,
Mungkin juga bisa bulan depan, ataukah tahun depan. Ya. Jadi, sewaktu-waktu Tuhan Yesus datang, kita harus siap sedia dan berjaga-jaga setiap saat. Nah, saudara, hari-hari ini sesuai dengan firman Tuhan yang tadi kita baca. Kita harus tinggal di dalam Dia. Artinya, kita mempunyai hubungan yang intim, yang erat dengannya. Sehingga kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan apalagi kita harus punya tingkah laku dan perbuatan seperti Tuhan Yesus. Nah, saat Kristus atau Tuhan Yesus nanti datang, kita tidak usah takut. Apakah kita akan diangkat atau tidak? Dan saudara, kembali, firman-Nya mengatakan, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Amin, saudara. Nah, saudara, agar kita siap saat Dia datang kedua kali, apa yang harus kita lakukan, saudara? Yang pertama, kita harus hidup dalam pertobatan. Mari kita baca di kitab 2 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan 9. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Perhatikan baik-baik. Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, kedatangannya saya percaya tidak akan ditunda. Dan Dia pasti akan menepati janjinya. Janjinya apa, saudara? Kalau kembali lagi kita lihat di dalam kitab Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, ini perkataan siapa? Perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan saatnya nanti Dia kembali lagi ke muka bumi ini. Untuk apa, saudara? Untuk membawa kita ke surga. Supaya di tempat di mana Tuhan Yesus berada, kita pun berada. Amin. Saudara, respon kita apa, saudara? Tuhan tidak lalai akan janjinya. Walaupun ada yang mengatakan, saudara, dari dahulu ada yang mengatakan, dulu aja katanya Tuhan mau datang. Tapi mana? Sampai saat ini juga belum datang. Nah, saudara, kalau saat ini Dia belum datang, artinya kita harus terus hidup di dalam hidup yang benar. Dan terus hidup di dalam pertobatan. Ini adalah kesempatan kita. Supaya kita tetap siap sedia. Karena Dia ingin semua manusia diselamatkan. Dan surga dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Jangan sia-siakan dan jangan menyesal, saudara. Kalau Dia datang secara tiba-tiba, kita tidak siap. Berbicara hidup di dalam pertobatan itu berbicara apa? Berbicara hati. Berbicara hati yang diubahkan dan siap menyambut kedatangan kedua kali. Oleh sebab itu mintalah kepada Tuhan hati yang dimurnikan, hati yang dibersihkan. Supaya apa? Keluar dari hati itu hal-hal yang baik. Nah, saudara, saya katakan tetap harus mempunyai motivasi yang benar. Dan apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, cepat-cepat minta ampun. Kita harus hidup di dalam pertobatan. Amin, saudara. Yang kedua,
hidup kudus dan saleh. Mari kita lihat di dalam 2 Petrus 3 ayat 10 sampai dengan 12. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang, lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya, saudara. Nah, saudara, kedatangannya akan secara tiba-tiba. Seperti yang saya katakan di awal, bisa malam ini, bisa bulan depan, apakah tahun depan. Dan kedatangannya, saudara, seperti firman Tuhan yang tadi kita baca, akan disertai dengan kehancuran bumi yang ada di sekitar kita. Firman-Nya mengatakan pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Oleh karena itu, saat bumi ini akan hancur pada waktu kedatangannya, mungkin pada saat itu ada gempa bumi yang besar, gunung meletus di mana-mana, bencana yang dahsyat seperti banjir bandang dan puting beliung yang hari-hari ini sedang terjadi, saudara. Nah, saudara, apakah saudara mau pada saat itu ada ya di bumi ini? Nah, pastikan saat bencana itu ada, saudara, kita semua sudah diangkat untuk menjemput Dia di awan-awan yang bermain. Amin, saudara. Karena firman-Nya, saudara, mari kita lihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9 sampai 10. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Saudara, Allah tidak ingin kita memperoleh murka, ditimpa murka, saudara. Tapi Allah ingin menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, mari kita harus hidup kudus. Nah, respon kita apa, saudara? Kalau tadi dikatakan di 2 Petrus 3 ayat 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Artinya apa, saudara? Kita harus hidup suci, saleh, atau harus hidup kudus. Ya, saudara-saudara, hari-hari ini kita harus hidup kudus, saudara. Wahyu 22 ayat 11 mengatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang menguduskan, yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Dikatakan di situ, menguduskan dirinya. Saudara, ternyata menguduskan diri artinya hidup kudus itu bisa diupayakan, bisa diusahakan oleh kita. Semua tergantung dengan keinginan kita. Nah, apakah kita tetap mau hidup di dalam dosa? Ataukah kita mau bertobat dan berbalik pada jalan yang benar? Nah, saudara, firman Tuhan dipersilahkan kepada kita semua. Apakah kita yang menentukan hal ini? Kalau kita mau hidup kudus, kita mau mengusahakan hidup benar, maka kembali kita akan dapat menyambut kedatangan yang kedua kali. Kalau kita tidak mampu, saudara, untuk hidup kudus, ayo datanglah kepada Tuhan Yesus. Minta supaya kita dimampukan untuk hidup kudus. Saudara, berbicara hidup kudus, berbicara roh dan jiwa kita yang dipulihkan. Amin, saudara.
Yang ketiga, kita harus hidup dalam tingkah laku yang benar. Mari kita lihat di 2 Petrus 3 ayat 14 dan 15. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semua ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menuliskan kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Saudara, setelah hati kita diubahkan sehingga pulih, lalu kita hidup di dalam kekudusan. Kembali, saudara, roh jiwa sudah dipulihkan, ya kembali, perbuatan juga harus mengikuti. Perbuatan dan tingkah laku kita juga harus benar di hadapannya, saudara. Tingkah laku yang benar berarti kita menjadi pelaku-pelaku firman. Ya, dan kita mempraktekkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, respon kita apa, saudara? Jaga mulut kita supaya selalu memperkatakan yang positif. Perkataan yang membangun, bukan negatif, bukan kutuk, bukan fitnah, bukan gosip. Nah, lalu perbuatan kita juga harus mencerminkan kasih Kristus. Kalau Allah kita kasih, kita juga harus hidup di dalam kasih. Dan membagikan kasih itu kepada setiap orang, saudara. Apalagi dalam kondisi seperti ini, saudara. Ini waktunya kita menerapkan atau mengaplikasikan kasih itu kepada setiap orang. Terserah bagaimana sudah dituntun Tuhan di dalam melaksanakan atau membagikan kasih itu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan itu dengan kasih. Lalu jangan hanya mementingkan diri sendiri, egois. Tapi pikiran kita, saudara, untuk membagi berkat bagi orang lain. Ya, kembali jangan egois. Tapi kita jadi berkat bagi orang lain. Jangan sombong, jangan tinggi hati. Kembali saudara, nanti saat kita pulang ke rumah Bapa di surga, sesungguhnya kita enggak bawa apa-apa, saudara. Amin, saudara. Yang keempat, kita harus hidup sebagai murid Kristus. Mari kita lihat di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 sampai dengan 11. Mari kita baca sama-sama. Tetapi kamu yang menerima kuasa, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudara, saat Tuhan Yesus naik ke surga, yang mengantarkan adalah murid-murid Tuhan Yesus. Bahkan nanti saat Tuhan Yesus datang kedua kali, dia akan turun seperti sama, yaitu seperti dia naik dan dia akan turun seperti itu juga. Nah, kita percaya kalau yang mengantarkan Tuhan Yesus naik ke surga, berarti yang menyambut kedatangan Tuhan Yesus juga adalah murid-muridnya, saudara. Nah, oleh karena itu, kembali saudara, kita harus menjadi murid Kristus. Murid itu apa, saudara? Yaitu adalah seseorang yang mau belajar terus-menerus, mau memperbaiki, mau mengerti mengenai kebenaran, dan juga mau diajar. Diajar apa, saudara? Kebenaran firman Tuhan. Status murid diberikan pada seseorang apabila hatinya sudah diubahkan.
terus hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan tingkah lakunya serta perbuatan kita jadi berkat bagi banyak orang. Sesuai dengan kasih Kristus. Dan terus mau belajar untuk hidup berkenan di hadapannya. Maka itu yang akan disebut murid Kristus atau pengikut Kristus. Nah, respon kita harus terus belajar untuk menjadi murid Kristus. Memang saudara, di dalam belajar kita akan jatuh bangun, tetapi biarlah kita punya tekad dan keberanian untuk terus belajar menjadi muridnya. Saya percaya usaha kita tidak akan sia-sia. Dan kembali saudara, kalau kita punya tekad, kita akan siap sedia untuk diangkat, untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Ingat saudara, Tuhan tidak lalai akan janji kedatangannya. Dan ia sabar terhadap kita semua. Tujuannya apa saudara? Agar kita semua diselamatkan. Dan tidak ada satupun yang ditinggalkan. Ini waktunya kita terus siap sedia. Dan berjaga-jaga setiap saat menjelang kedatangannya yang kedua kali. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau mengingatkan kami kembali Tuhan. Untuk kami terus siap sedia. Apabila Engkau datang kedua kali. Dan terus berjaga-jaga. Bapa, saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Terus Tuhan sempurnakan kami. Bahkan terus pulihkan kami. Jadikan kami murid-Mu Tuhan. Biarlah kami hidup di dalam pertobatan setiap hari. Dan juga Tuhan hari-hari ini kami terus hidup kudus dan saleh di hadapan. Dan juga Tuhan kami rindu hidup di dalam tingkah laku yang benar. Sehingga kami menjadi murid-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Kami tahu kedatangan-Mu sudah semakin singkat. Kami tidak mau Tuhan, saat Engkau datang, Engkau melupakan kami. Kami tidak diangkat. Kami tidak menyambut Engkau Tuhan. Hari-hari ini waktunya Tuhan. Kami terus mempersiapkan diri menjelang kedatangan-Mu. Supaya kami diberikan keberanian saat Engkau datang. Dan kami tidak malu untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Pakai anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah hari-hari ini terus Tuhan hidup benar. Hidup kudus. Dan tingkah lakunya juga mencerminkan kasih Kristus. Mari saudara kita angkat tangan kita. Orabaya sikaralabaralaba. Hamba-Mu rindu untuk mendoakan anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan firman-Mu. Bapa jamah mereka Tuhan. Jamah. Biarlah hari-hari ini mereka hidup Tuhan. Hidup benar, hidup kudus. Dan juga tingkah laku mereka mencerminkan sebagai murid Kristus. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan Tuhan anak-anak-Mu. Dan terus Tuhan ajar mereka. Sewaktu-waktu Engkau datang kedua kali. Kami semua siap diangkat. Hari-hari ini kalau goncangan sedang ada di sekitar kami. Bahkan kami tergoncang. Sesungguhnya Engkau mengizinkan semua ini terjadi. Supaya kami lebih sungguh-sungguh mengenal Engkau. Lebih sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Dan lebih sungguh-sungguh mengerti sebagai murid yang mau belajar dari Engkau. Orabaya sandara baralabaralaba. Jamah anakmu. Kalaupun hari ini ada anakmu yang sakit. Bapa saat ini jamah. Mari kita arahkan kepada saudara kita yang sakit. Sakit apapun pada hari ini. Saat ini kami percaya oleh bilur-bilur darah Yesus. Kami katakan sembuh, sehat, lambung sehat, jantung sehat, DB tidak ada. Virus corona pergi dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami katakan oleh bilur-bilur darah Yesus, jemaat-Mu sembuh, sehat semua. Bahkan kalau ekonomi mereka sedang bermasalah, kami katakan di dalam nama Yesus, kami katakan ekonomi kami pulih, berkat-berkat mengalir, kami disediakan, kami dicukupi,
kemiskinan pergi dari kami, dan sukacita, damai sejahtera mengalir untuk anak-anak-Mu. Diberkati, diberkati, diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Mari kita masuk di dalam pengumuman. Saudara, ibadah hari ini GBI Lebak Wangi Parung masih diadakan secara online. Dan ibadah bersama di rumah ibadah atau di gereja masih ditiadakan. Pastikan saudara ada di depan TV, laptop, HP untuk mengikuti ibadah online melalui channel YouTube, Facebook maupun Instagram GBI Lebak Wangi Parung setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Saudara, untuk beribadah kembali di Gereja Lebak Wangi, sampai hari ini kita belum mendapat izin dari pimpinan kita untuk melakukan ibadah di gedung gereja. Jadi, kita tetap masih mengadakan ibadah online setiap minggunya. Amin, saudara. Dengan diterapkannya PSBB transisi di Jabodetabek, maka diharapkan jemaat tetap mendukung pemerintah daerah dengan menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, seperti wajib menggunakan masker di luar rumah. Karena hari-hari ini bagi yang tidak menggunakan masker akan didenda. Lalu sering cuci tangan, jaga jarak, dan juga jaga kesehatan. Yang ketiga, Cool Family GB Lebak Wangi sebagai sarana jemaat untuk menjaga kerohanian kita bersama Tuhan di masa pandemi COVID-19. Saya berharap saudara tetap melakukan ibadah Cool Family. Karena firman-Nya mengatakan 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Percayalah, jika Tuhan hadir, berkat-Nya juga hadir atas keluarga kita. Bagi saudara-saudara yang belum melakukan ibadah Cool Family, ayo segera lakukan. Bagi yang sudah melakukan Cool Family, tetap semangat. Dan juga tetap dilaksanakan setiap minggunya. Karena kita akan siap sebagai lumbung-lumbung jiwa untuk mempersiapkan tuaian besar di akhir zaman. Untuk info Cool Family dapat menghubungi Ibu Utami dengan nomor WA 0812 954 1428. Yang keempat, ibadah anak online GBI Lebak Wangi Parung mulai minggu ini dan seterusnya diadakan setiap minggu pagi pukul 8 pagi. Ya, perhatikan baik, setiap minggu pagi pukul 8. Harap Bapak dan Ibu dapat mempersiapkan anak-anaknya untuk beribadah anak online setiap minggunya. Selesailah pengumuman ini, mari kita masuk di dalam doa penutup dan doa berkat. Bapak, terima kasih kami sudah menyelesaikan ibadah kami pada hari ini. Biarlah kasih-Mu berlimpah untuk kami semuanya yang sudah beribadah pada pagi hari ini. Dan sebelum kami menyelesaikan ibadah kami ini, biarlah berkat-Mu ada di dalam kehidupan kami. Mari kita angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Berkat dari Allah Bapa melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dan indah dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, Maranatha. Bahkan sampai selama-lamanya, baik yang percaya dan sudah diberkati. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Bersama-sama kita menari bagi Tuhan, amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Katakan kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku.
syukurku, ku tak akan berhenti